Jangan lupa, dengan ikhlas hati, klik tombol subscribe jika kalian suka video ini. Ada beberapa pola panen sarang burung walet yang sering dilakukan oleh petani. Salah duanya adalah pola panen tetasan dan panen rampasan. Panen tetasan adalah panen yang dilakukan apabila sarang telah digunakan untuk menetaskan telur walet setidaknya satu kali dan hanya akan diambil sarangnya apabila anakan yang berada di dalam sarang tersebut sudah bisa terbang meninggalkan sarangnya. Sementara panen rampasan adalah panen yang dilakukan ketika sarang walet sudah terbentuk namun belum digunakan oleh indukan walet untuk menaruh telur. Sehingga sebelum itu terjadi, entah sengaja atau tidak, petani lebih dulu mengambil sarang tersebut untuk dijual. Kedua pola panen ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan panen tetasan, yaitu pola panen tetasan akan menjamin proses regenerasi burung walet di dalam RBW. Terjaminnya proses regenerasi tentu akan berkorelasi dengan perkembangan populasi yang meningkat. Pola panen tetasan juga akan meningkatkan rasa percaya koloni walet untuk betah dan menginap di dalam RBW, sehingga meskipun sarangnya telah dipanen, burung walet tetap akan kembali dan membuat sarang dari awal di dalam RBW kita. Adapun kekurangan panen tetasan yaitu sarang yang telah digunakan untuk menetaskan telur akan menjadi kotor dan kusam disebabkan terlalu lama berada di dalam RBW akibat proses perkembangbiakan yang terjadi. Sarang yang kusam memiliki harga jual yang murah. Selain itu, panen tetasan membutuhkan waktu yang agak lama dari panen rampasan. Namun, semua ini merupakan sebuah proses. Yang kita perlukan hanyalah kesabaran. Di sisi lain, kelebihan panen rampasan adalah sarang yang dihasilkan dari pola panen rampasan memiliki warna yang masih putih dan bersih. Sarang yang putih dan bersih pasti memiliki harga jual yang lebih tinggi. Panen rampasan bisa dilakukan lebih cepat, bahkan dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari atau ketika sarang sudah terbentuk. Sehingga, petani tidak perlu menunggu walet untuk bertelur, mengerami, menetas, hingga mengasuh anakan sampai bisa terbang yang biasanya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan lebih. Adapun kekurangan panen rampasan yaitu, panen rampasan sangat berpotensi mengganggu perkembangan generasi walet. Terganggunya proses regenerasi walet akan berdampak pada terhambatnya perkembangan populasi di dalam RBW. Terhambatnya perkembangan populasi justru hanya akan mengganggu kenyamanan koloni walet. Dan di saat yang sama, panen rampasan hanya akan merugikan kesempatan lahir anakan walet itu sendiri yang sebenarnya merupakan cikal bakal bagi perkembangan populasi di dalam RBW kita. Dan itu merupakan fakta logis. Namun di balik itu, ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang petani untuk melakukan panen rampasan, yaitu adanya indikasi bahwa petani tanpa sengaja atau tanpa sepengetahuannya memetik sarang yang sebenarnya belum digunakan untuk meletakkan telur pertama kali. Biasanya petani hanya mematok ukuran sebesar 3 jari tanpa benar-benar memprediksi apakah sarang sudah digunakan untuk bertelur atau belum. Sehingga terjadilah panen rampasan tanpa sengaja. Selain itu, panen rampasan terjadi dikarenakan alasan bahwa petani sedang mengejar target penjualan untuk mendapat harga yang lebih baik di saat harga sarang walet mencapai titik tertinggi. Atau bisa jadi, petani terpaksa segera memanen sarang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Akhirnya, setelah memilah, menimbang, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode panen tersebut, maka saya tarik kesimpulan bahwa teknik panen terbaik yang dapat kita lakukan agar RBW dapat berkembang adalah pola panen tetasan. Dan saya pikir kita semua setuju akan hal ini. Karena hakikat budidaya yang sesungguhnya adalah usaha perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang tujuannya untuk memberikan hasil yang menguntungkan baik di segala bidang komoditas budidaya, termasuk komoditas budidaya walet. Karena dalam budidaya burung walet, sarang walet yang kita dapatkan akan bergantung sesuai dengan proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh burung walet itu sendiri, yang dipengaruhi dengan kelestarian populasi yang terjaga. Tidak ada kata rugi ketika menjadi seorang petani walet. Selama ini, kita hanya gelap mata karena terpaku oleh harga standar tertinggi yang ditawarkan. Namun di saat yang sama, terkadang kualitas sarang yang kita punya belum mampu untuk melampaui harga standar tertinggi itu.
Inilah yang menjadi indikasi mengapa sebagian dari kita mengejar waktu panen dengan pola rampasan. Tentunya untuk mendapat harga yang lebih tinggi di saat harga jual sarang burung walet sedang naik. Namun di saat yang sama, kita lupa bahwa pola panen rampasan akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan populasi di RBW kita. Karenanya, jika memungkinkan, saran terbaik saya sebagai sesama petani, sebisa mungkin bagi kita untuk tidak melakukan panen rampasan. Apalagi jika RBW masih dalam tahap berkembang dan belum banyak dihuni oleh populasi walet. Sebagai petani, kita harus sadar bahwa dalam budidaya walet, kita tidak sedang mengejar keuntungan ekonomi semata, namun juga harus dibarengi dengan investasi dalam bentuk pengembangan populasi yang meningkat. Populasi burung walet yang meningkat di suatu RBW tentu akan sejalan dengan hasil produksi sarang walet yang meningkat pula. Karena itu, kita harus berpegang pada prinsip di samping mendapat keuntungan ekonomi yang cukup, di saat yang sama kita juga harus tetap memperhatikan kelestarian populasi yang berkelanjutan. Jangan sampai ambisi kita yang cenderung mengacu pada pemenuhan nilai ekonomi membuat kita tidak bijaksana untuk melihat dampak yang timbul di balik pola panen rampasan. Petani walet yang visioner memiliki tanggung jawab untuk membantu proses regenerasi populasi walet tetap terjaga. Dan akan lebih baik lagi jika populasi di sekitar lokasi RBW-nya dapat berkembang dengan baik sehingga akan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Karena itu, biarlah telur walet menetas secara alami. Jangan pernah melakukan panen rampasan selama itu memungkinkan, meskipun panen rampasan tersebut dilakukan secara tipis-tipis. Ingat, apapun yang kita lakukan selalu ada hukum timbal baliknya. Entah apakah Anda termasuk orang yang percaya bahwa panen rampasan bisa menambah populasi, namun menurut akal sehat saya, panen rampasan untuk menambah populasi merupakan hal yang tidak masuk di logika saya. Bagaimana mungkin suatu sarang bisa terbentuk tanpa adanya generasi selanjutnya yang membuatnya? Karena logisnya, tidak mungkin bagi sepasang burung walet untuk membuat lebih dari satu sarang di beberapa titik yang berbeda. Anggapan sebagian petani yang berpendapat jika panen rampasan akan meningkatkan jumlah sarang didasari pada pemikiran bahwa jika sarang segera diambil, burung walet akan kembali membuat sarang baru untuk menaruh telurnya yang akan segera dilahirkan. Namun tidakkah terpikirkan oleh petani itu bahwa apa yang dilakukannya hanya akan mempersulit dan menyiksa burung walet dalam prosesnya memproduksi saliva ketika akan berkembang biak? Saya akan menggunakan analogi sederhana. Coba bayangkan jika istri kita sedang hamil besar dan sudah terdesak untuk melahirkan di rumah sakit. Ketika sudah sampai di rumah sakit, ternyata rumah sakitnya tiba-tiba tutup. Para dokter dan bidan pergi entah kemana. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita dalam kondisi yang urgent saat itu. Kira-kira apa yang kita rasakan? Tentu kita akan bingung, putus asa, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan pastinya anekdot seperti ini harus dijadikan contoh sebelum kita melakukan hal serupa terhadap sesama makhluk hidup. Apapun alasannya, cepat atau lambat, panen rampasan hanya akan merugikan kedua belah pihak, baik petani maupun burung walet itu sendiri. Jika petani berharap bahwa induk walet bisa dengan segera membuat sarang baru sebagai pengganti untuk meletakkan telur di dalam rahimnya yang sudah mendesak untuk keluar, pada akhirnya sarang baru yang dibuat itu pun tidak akan sebaik dan sebagus seperti sarang pertamanya. Pasti, karena proses burung walet dalam membangun sarang yang ideal paling cepat 40 hari pada musim hujan dan paling lama 80 hari pada musim kemarau. Sedangkan di saat telur sudah mendesak untuk keluar, tentu indukan walet yang sudah mengandung telur-telurnya tidak akan mampu membangun sarang dengan sistem kebut semalam. Cepat atau lambat, burung walet tidak akan betah dengan cara seperti ini. Itu pun jika indukan walet tersebut memang mampu dan sempat membangun sarangnya kembali. Itu kemungkinan terbaiknya. Bagaimana dengan kemungkinan terburuknya? Bagaimana jika indukan walet tersebut gagal atau terlambat untuk membuat sarang penggantinya sebelum telurnya keluar? Niscaya telur walet tersebut akan jatuh ke lantai kan? Indukan walet akan menjadi stres kan? Dan fenomena seperti ini menjadi sebuah rapor merah bagi petani yang melakukan panen rampasan. Terkadang kita bermain logika dalam trik suara dan tata ruang. Tapi seringkali kita lupa bahwa siklus hidup burung walet merupakan suatu keniscayaan yang nyata dan merupakan sejelas-jelasnya fakta yang berada di depan mata. Sehingga menurut saya,
Anggapan panen rampasan akan mempercepat perkembangan populasi di suatu RBW merupakan sebuah pemikiran yang tidak ilmiah. Dalam setiap pernyataan logis, ada pemikiran yang kritis. Jika ingin menggunakan logika, mulailah dengan cara memahami pola dan cara hidup burung walet. Pelajarilah sebab akibatnya. Pahamilah perjuangan hidupnya. Burung walet mencari serangga di alam, entah berapa banyak serangga yang dibutuhkan per hari. Dan makanan yang didapatkan tidak akan dikonsumsi sendiri oleh indukan saja, tapi akan dibagi dalam beberapa peruntukan, yaitu untuk dikonsumsi oleh sepasang indukan baik jantan dan betina, sebagian lagi untuk menghasilkan kelenjar saliva yang berguna dalam membangun satu sarangnya, dan sebagian lainnya digunakan untuk menyuapi dua anaknya yang berada di dalam sarang. Begitu halnya dengan hidup kita. Kita bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan istri kita, memenuhi kebutuhan di rumah kita, dan tentunya memenuhi kebutuhan bagi anak-anak kita. Antara pola hidup kita dan pola hidup burung walet memiliki kemiripan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Entah Anda menyadari ini atau tidak, namun saya harus menyampaikan bahwa proses berkembang biak burung walet dilambangkan dengan angka 212, yakni 2 ekor walet dewasa, 1 sarang, dan 2 telur atau 2 anakan. Saya mengutip lirik lagu Wiro Sableng ciptaan Bondan Prakoso dalam satu bait lirik yang mengatakan bahwa angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Angka ini memiliki pembelajaran yang mengandung nilai-nilai falsafah kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Karena itu, izinkan juga saya menyempurnakan pendapat ini dengan mengutip sedikit penggalan ayat suci Al-Quran pada surat kedua Al-Baqarah ayat 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apakah ini merupakan cocok logi yang menjadi sebuah kebetulan, ataukah memang merupakan suatu ketentuan yang berlaku bagi keseluruhan alam semesta? Terserah bagaimana Anda menilainya. Yang terpenting, yang perlu digarisbawahi, jangan terjebak pada angkanya, tapi ambillah manfaat yang terkandung di dalamnya. Kita boleh berambisi mencari harga jual yang tinggi, namun permasalahannya tidak semua kualitas sarang yang kita hasilkan dapat melampaui target harga tertinggi. Karena jika sarang kita mulai menguning, harga tertinggi itu adalah milik sarang yang berwarna putih. Jika sarang kita berwarna putih, harga tertinggi itu milik sarang yang bentuknya bagus. Jika bentuk sarang kita sudah bagus, harga tertinggi itu milik sarang yang kadar airnya rendah. Jika sarang kita memiliki kadar air rendah, harga tertinggi itu milik sarang yang mencapai ukuran 3 jari. Jika sarang kita memiliki ukuran 3 jari, tapi termasuk kategori bulu berat, maka harga yang bagus tentu milik sarang yang termasuk kategori bulu sedang. Jika sarang kita termasuk kategori bulu sedang, harga yang bagus itu milik sarang yang termasuk kategori bulu ringan. Jika sarang kita termasuk kategori bulu ringan, harga tertinggi itu milik sarang yang termasuk kategori pelontos. Jikapun kita punya sarang pelontos, harga tertinggi itu milik sarang yang berwarna putih beras. Jika sarang kita berwarna putih beras, harga tertinggi itu milik sarang yang berwarna putih kapas. Jika sarang kita berwarna putih kapas, harga tertinggi itu masih milik sarang yang memiliki bentuk sempurna. Jika sarang Anda sudah sangat sempurna tanpa ada cacat sedikit pun, yakinlah tidak semua sarang yang dihasilkan di dalam suatu RBW memiliki bentuk dan kualitas sesuai yang telah ditetapkan oleh standar harga tertinggi. Karena kita tidak dapat memerintahkan seluruh koloni walet di dalam RBW agar menghasilkan sarang pelontos dalam bentuk sempurna dengan kadar air yang rendah seluruhnya. Dan pastinya, harga tertinggi itu akan selalu menjadi milik mereka yang memiliki wewenang dan legalitas untuk melakukan ekspor sarang walet ke luar negeri. Dan tentunya, burung walet tidak pernah memperdulikan kualitas sarang yang dibangunnya. Yang terpenting, selama ia merasa nyaman dan aman, bentuk dan warna tidak akan menjadi masalah bagi burung walet. Hanya saja permasalahannya, kita sebagai manusia yang cenderung mencari keuntungan telah berada di dalam suatu ikatan rantai bisnis, dan petani walet merupakan aktor bisnis yang berada di posisi pertama dalam rantai bisnis sarang burung walet. Ya, begitulah bisnis. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki saat ini.
Bagi Anda yang sudah punya RBW, bersyukurlah karena banyak orang yang belum mampu dan sangat ingin memiliki RBW. Bagi yang RBW-nya sudah diinapi burung walet, bersyukurlah karena banyak RBW yang masih jong sama sekali. Bagi yang RBW-nya sudah berisi sarang, bersyukurlah karena masih banyak RBW yang belum produktif. Bagi RBW yang sudah produktif, jagalah kelestarian populasi yang ada di RBW. Jika kita terlalu berambisi mengejar dunia, kita hanya akan terbuai dan terlena di dalam semuanya kehidupan. Kita tidak akan pernah mendapatkan lebih selain apa yang telah ditetapkan kepada kita, meskipun usaha itu ditempuh dengan susah payah. Akhir kata, saya mengajak kepada seluruh petani walet di Indonesia untuk selalu menerapkan pola panen tetasan dan menghindari kebiasaan panen rampasan, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada sesama makhluk hidup. Hal ini juga tentunya dilandasi sebagai bentuk kebijaksanaan petani dalam mengembangbiakan populasi burung walet sebagai potensi sumber daya alam kita dengan asas kelestarian yang berkelanjutan. Semoga kita semua menjadi petani walet yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah ditetapkan kepada kita. Lalu dengan proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus dan hati yang selalu bertawakal dalam berusaha akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik ke depannya. Demikian video mengenai panen tetasan dan panen rampasan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.